Halo sahabatnya, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Ini adalah perusahaan yang sangat terkenal ya, karena ini perusahaan yang coba bayangkan teman-teman, dari harganya Rp113 tahun 2020 pernah meroket harganya sampai 3.920. Itu berarti kenaikannya 30 kali lipat lebih. Wow. Dan hari ini harganya pun masih tinggi di 2.400, dan di harga sekarang pun masih worth it untuk dibeli. Segila apa perusahaan satu ini, bergerak di bidang logistik ya, cuan banget, karena mungkin sejak pandemi itu banyak sekali transaksi logistik yang terjadi, apalagi pada tahun 2021 di mana perang antara Rusia dan Ukraina terjadi, sehingga Eropa itu tidak mau membeli komoditas daripada Rusia, dan akhirnya salah satu opsinya yaitu berasal dari Indonesia. Jadi karena itulah maka ada banyak sekali logistik yang terjadi di mana-mana, dan SMDR mendapatkan pundi-pundi cuan daripada sana ya. Wow, jadi ya kita bahas perusahaan yang satu ini. Nama perusahaannya adalah Samudra Indonesia Tbk dengan kode emiten SMDR, atau kita panggil aja SMDR. Hari ini ada naik 10% karena ada aksi stock split yang akan diadakan pada tanggal 30 Januari nanti ya. Di sebelah sini 30 Januari itu berarti hari Senin ya, comebacknya hari Senin. Jadi masih ada waktu bagi teman-teman yang mau ikut stock splitnya. Sebelum masuk, kita bahas dulu fundamentalnya bagaimana, apakah menarik. Langsung dari beritanya terlebih dahulu ya. Mau pecah saham, stock split, datangkan kabar baru dari Jepang, beli 10 armada di 2023 rencana ya, dan janji bagi-bagi dividen, capex juga, capital expenditure, dan juga stock split lagi. Jadi memang kebanyakan beritanya tentang stock split sih kebanyakan. Selanjutnya kita lihat sejarah daripada perusahaan yang satu ini. Mereka udah berdiri sekitar setengah abad lebih ya. Perusahaan induknya adalah Samudra Indonesia Tangguh yang memegang 57% saham SMDR ini. Berkomitmen memberikan solusi optimal dalam dunia logistik dan maritim dengan menggunakan layanan transportasi dan logistik terintegrasi serta menjadi logistik solution universe. Dengan begitu kami tidak hanya melakukan proses pengangkutan barang secara efektif dan efisien yang tentu disertai dengan ketepatan waktu pengiriman, tetapi juga akan menjadi solusi terintegrasi dalam dunia maritim ya. Nah, ini anak perusahaannya yang akan kita bahas. Pengalaman lebih dari 55 tahun dalam layanan transportasi dan logistik terintegrasi serta didukung oleh jaringan global dan para ahli di dunia logistik. SMDR sebagai bagian dari Samudra Indonesia Tangguh berkomitmen untuk memberikan solusi dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan masyarakat dalam dunia logistik dan pelayaran. Ya, itulah sedikit sejarah tentang SMDR yang udah berdiri lama banget, udah bergenerasi. Untuk usaha mereka apa aja? Yang pertama ada Samudra Shipping pastinya ya. Mereka ada banyak sekali aset di sini, dari container shipping, tanker, port and offshore carrier, ship management, crew management, agencies juga ada. Bukan hanya itu, mereka juga ada di bidang port juga. Jadi bukan hanya punya kapal, mereka juga punya port juga. Jadi dihabisi semuanya ya, sektor logistik oleh SMDR ini. Ada banyak juga dermaga di sini kita bisa lihat. Lalu ada lagi, yakni dari ini namanya kendaraan apa ya ini ya, yang buat membawa kontainer. Ini juga mereka ada. Ya, inland transport, container depot, warehouse and distribution center, third party logistik, project logistik, lalu ada cold logistik juga ada. Jadi kalau teman-teman mau kirim sayur, kirim ikan, mereka ada kontainer khususnya yang menjaga supaya barang-barang yang perlu penanganan dingin itu tetap terjaga. Lalu ada Samudra Service juga. Ya, mereka ada banyak service di sini, dari perkapalan, pergudangan, lalu ada juga yang logistik darat, mereka juga ada. Lalu tentu saja setiap kapal itu memerlukan maintenance yang cukup gede, dan mereka tidak perlu mengandalkan perusahaan lain. Mereka mandiri, mereka punya shipyard sendiri untuk menservis maintenance kapal-kapal mereka ya. Ini beberapa anak perusahaannya. Wow, ini benar-benar bagus banget. Yang kurang dari SMDR ini paling produksi kapal ya, karena mereka biasanya mengimpor kapal itu. Tadi ada yang dari Jepang, so paling kurangnya itu aja sih. Tapi kenapa mereka harus bergerak di bidang pabrik kapal, padahal mereka cuma menyediakan jasa logistik kan, jadi tidak perlu ya. Nah, seperti Garuda yang memberi kapal, memberi pesawat ya dari luar negeri, seperti dari Eropa maupun dari Amerika. Jadi SMDR ini nggak masalah kok. Jadi ya
Yang penting cuan. Untuk SMDR ini ada satu bisnis lagi yang bergerak di bidang properti juga ya. Ini untuk perkantoran mereka, jadi mereka juga handle sendiri. Ya, prospek mereka bagaimana bergerak di bidang logistik? Ya bagus ya, karena dibutuhkan oleh orang banyak. Apalagi di zaman sekarang ya, dimana globalisasi, transaksi itu begitu gede. Kemarin kalau nggak salah mungkin karena China lockdown juga, jadi akhirnya kontainer di China itu tertunda di sana, jadi SMDR yang juga bergerak di bidang tersebut mendapatkan cuan karena mereka mendapatkan banyak konsumer. Karena konsumer di China itu lebih tertahan, jadi akhirnya mereka beralih ke SMDR. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi karena pertumbuhan labanya itu gede banget dari tahun 2019 sampai pada tahun 2021 itu gede banget. Ya. Oke. Selanjutnya sekarang kita akan melihat tentang pemegang sahamnya, prospeknya oke. Sepertinya bukan karena pandemi sih, karena pada tahun 2020 ya labanya juga jatuh sih. Kemungkinan karena itu perang antara Rusia dan Ukraina ya. Jadi akhirnya Eropa banyak mengimpor barang-barang daripada Indonesia. Itu lebih masuk akal. Selanjutnya untuk pemegang saham, posisi publik 27%, ini aman. Lalu ada Samudra Indonesia Tangguh memegang 57%. Berita-beritanya sih oke-oke aja. Ya, jadi kita langsung masuk ke laporan laba rugi daripada SMDR ini yang gila banget. Tadi saya sudah download, tapi kita download lagi aja. 2022 kuartal ketiga. Ini dia. PDF-nya di sini. Oke, download lagi. Dan ini dia. Ada beberapa anak perusahaan di sini yang bisa kita lihat ya. Tapi sepertinya nggak ada yang IPO sih. Oke, langsung aja kita masuk ke laporan laba ruginya. Untuk mata uang pelaporannya itu dalam bentuk dolar, kurs konversi 15 ribuan, pembulatan satuan. Jadi kita cuma perlu kalikan 15 ribuan. Langsung masuk ke laporan laba rugi untuk entitas induk seberapa besar? Yakni 171 juta US dollar, itu berarti sekitar 3 triliun mungkin, 2,6 triliun ya. Dengan PER 2,2, ini bagus. PWP-nya juga ya nggak terlalu mahal, 1,2 kali. Lalu operating profit margin-nya 32%, ini tebal banget ya. Standar 10%, tapi mereka malahan 32%. Tebal banget margin keuntungannya yang operating. Dan profit margin juga tinggi 20% ya. Lalu untuk cash ratio-nya juga bagus banget, 125%. Jadi untuk membayar hutang jangka pendek mereka bisa bayar pakai cash, dan masih ada sisa 25% daripada cashnya dari nilai hutang jangka pendek. Nice banget. Lalu untuk transaksi hariannya pada hari ini juga sangat liquid, 72 miliar rupiah, karena karena ada aksi koperasi stock split daripada SMDR ini. Dan ini pergerakan sahamnya ya teman-teman, tadi kita sudah lihat. Jadi kalau ditanya apakah masih boleh beli SMDR ini, dari valuasinya sih masih oke ya. Apalagi mereka memiliki bidang sektor yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi bagi teman-teman yang mau beli, ya saran saya sih jangan lupa diversifikasi dan memakai uang dingin, karena SMDR ini udah naiknya banyak banget. Jadi bagi orang-orang yang sudah beli di bawah, pastinya mereka mau take profit. Jadi ya sahamnya bisa turun kalau itu terjadi. Jadi ya lakukan diversifikasi dan memakai uang dingin. Jadi itu aja pembahasan tentang SMDR, perusahaan logistik yang salah satu terbesar di Indonesia, bersaing ketat dengan Temas. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.